Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang materi kita, yakni visi pendidikan abad 21 dan keterkaitannya dengan ajaran Islam. Yang pertama yakni visi pendidikan pada abad 21. Abad 21 ini merupakan masa di mana informasi dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini ditandai dengan munculnya inovasi-inovasi yang dapat menunjang proses pendidikan. Dalam inovasi tersebut bukan hanya kelebihan dan kebaikan saja yang muncul, tapi juga kekurangan dan tantangan yang dapat mengganggu proses pendidikan yang ada. Sangat penting bagi seorang pendidik untuk mengetahui visi pendidikan yang sudah disetting untuk menghadapi kuatnya persaingan peradaban pada abad 21 ini. Adapun visi pendidikan pada abad 21 ada 4 pilar, yaitu nomor 1, learning to think atau learning to know, yaitu belajar bagaimana berpikir atau belajar mengetahui. Dalam kaitan ini, banyak ayat Al-Quran menekankan derajat akal, intelektualitas, dan proses berpikir, bersikap, dan berbuat dengan iman dan amal soleh. Maksudnya adalah dalam learning to think ini mengedepankan tentang bagaimana cara kita berpikir dan cara kita belajar mengetahui. Yang kedua yakni learning to do, yaitu belajar hidup atau belajar bagaimana berbuat atau bekerja. Maksud dari learning to do ini adalah perlu dipahami dalam konteks bekerja atau beramal sekaligus menjadikan motivasi dan menjadi faktor yang dinamis untuk bekerja. Intinya adalah berfokus pada bagaimana untuk belajar hidup atau belajar bagaimana berbuat atau bekerja. Yang ketiga yakni learning to be, yaitu belajar bagaimana tetap hidup atau sebagai dirinya. Untuk dapat tetap hidup diperlukan pula adanya tahu diri. Dalam bahasa agama kita, hal ini menghasilkan sikap tahu diri, sikap memahami diri sendiri, sadar kemampuan diri sendiri, dan nantinya akan menjadikan dirinya mandiri. Maka dari itu, pendidikan haruslah mengajarkan kepada anak didik agar menjadi tahu diri, sehingga sadar akan kekurangannya, kemudian mau untuk belajar. Yang keempat yakni learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama. Manusia secara kodrati menjalani kehidupannya memerlukan adanya pasangan dan memang diciptakan secara berpasang-pasangan. Manusia juga tidak mampu akan hidup sendiri, yakni selalu hidup sosial, dalam sosial memerlukan antara yang satu dengan yang lain, hingga terbentuknya suatu masyarakat manusia yang berhubungan saling kenal mengenal di antara sesamanya, sesama teman, sesama tetangga, atau sesama lain-lain. Islam juga menekankan perlunya saling mengenal dan saling belajar serta saling memanfaatkan atau membantu satu sama lain, meskipun ada perbedaan suku, etnis, bangsa, warga negara, dan sebagainya. Sesama manusia kita juga harus saling membantu, seperti contohnya gotong royong, bekerja sama dalam bentuk seperti pada kelompok, kerja kelompok, atau tugas-tugas lain yang memerlukan adanya bantuan orang banyak. Di sini saya Farah Desteria Rifana dari kelompok 11 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ina Rotul Auliah, dan di sini saya akan menerangkan tentang prinsip untuk mengajarkan keterampilan di abad 21 dalam dunia pendidikan. Jadi di dalam prinsip untuk mengajarkan keterampilan di abad 21 ini, dari Saavedra dan Opfer menyarankan ada 9 prinsip untuk mengajarkan keterampilannya. Yang pertama ada membuat pembelajaran relevan dengan big picture. Yang kedua ada mengajar dengan disiplin. Yang ketiga ada mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih rendah dan lebih tinggi untuk mendorong pemahaman dalam konteks yang berbeda. Yang keempat, mendorong transfer pembelajaran. Yang kelima, membelajarkan bagaimana belajar untuk belajar dan metakognisi. Yang keenam, ada memperbaiki kesalahpahaman secara langsung. Yang ketujuh, ada menggalakkan kerjasama antar tim.
Dan yang kedelapan ada memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran, serta yang terakhir atau yang kesembilan meningkatkan kreativitas siswa. Selanjutnya ada contoh aplikasi abad 21 dalam dunia pendidikan. Jadi di sini nanti ada beberapa contoh aplikasi yang bisa digunakan oleh seorang pendidik untuk menerapkan pendidikan di abad 21. Seperti yang pertama ada memperbarui pada kualitas. Jadi seorang pendidik itu bisa memperbarui atau menggunakan kualitas yang terbarukan agar tidak menggunakan kualitas yang lama atau menggunakan kualitas yang terdahulu, jadi terkesan pembelajaran menjadi monoton. Yang kedua ada bantu perkembangan partisipasi. Yang ketiga ada personalisasi dan penyesuaian belajar. Yang keempat ada penekanan pada pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah. Maksudnya di sini adalah seorang pendidik itu bisa menciptakan suatu pembelajaran yang tidak hanya menekankan kepada teori, tapi pendidik juga bisa menekankan langsung kepada praktek. Jadi seorang siswa atau individu peserta didik itu bisa lebih aktif dan lebih bisa berpikir kreatif. Yang selanjutnya ada mendorong kerjasama dan komunikasi antar peserta didik. Selanjutnya ada libatkan dan memotivasi siswa. Dan yang terakhir ada penggunaan sarana belajar yang tepat. Seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok 11, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.